Scaffolding Parental Self-Efficacy sebagai support system berbasis video edukatif terhadap orang tua anak tunagrahita SLBN 1 Jembrana. Tim kami terdiri dari Nikade Gina Puspitasari, Nilustri Widawati, Panikade Okta Widianti, Luhdian Ananta Udianti, dan Ana Agung Ayu Kaulika Dewanti. Adapun subbab yang dibahas adalah faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri atau self-efficacy, kemudian dampak rendahnya kepercayaan diri bagi orang tua anak tunagrahita, kemudian cara menumbuhkan self-efficacy pada orang tua anak tunagrahita, kemudian keterampilan yang dapat diajarkan orang tua anak tunagrahita di rumah, kemudian yang terakhir adalah cara mengasuh anak tunagrahita dengan baik. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri atau self-efficacy. Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsep diri. Konsep diri adalah gambaran seseorang tentang keadaan dirinya sendiri. Konsep diri akan terbentuk dengan adanya interaksi dengan lingkungan, khususnya lingkungan sosialnya. Orang yang mempunyai konsep diri positif akan lebih percaya diri dan menghargai dirinya, serta dapat melihat hal-hal yang positif demi keberhasilan di masa depan. Harga diri. Dalam bermasyarakat, orang akan selalu berhubungan dengan individu lain sebagai makhluk sosial. Dalam berinteraksi dengan orang lain, akan terbina saling menghargai antara individu satu dengan lainnya. Di samping juga menghargai diri sendiri. Dengan menghargai diri sendiri dan orang lain secara positif dan cukup baik, akan terbentuk kepercayaan diri yang positif juga. Lingkungan. Terbentuknya kepercayaan diri salah satunya melalui perkembangan kepribadian, yakni dengan berinteraksi dalam lingkungannya. Lingkungan sekitar terhadap diri seseorang akan berpengaruh dalam membentuk kepercayaan diri. Jadi, hubungan individu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya merupakan hal yang penting dalam membentuk kepercayaan dirinya. Jika lingkungan sekitarnya positif, tentu akan membentuk kepercayaan diri yang positif pula bagi seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Sikap. Dalam berinteraksi, seseorang akan menimbulkan sikap saling mempengaruhi dan saling memberikan stimulus dan respon terhadap orang lain, sehingga akan terbentuk gambaran-gambaran tertentu mengenai seseorang atau orang lain. Dengan gambaran-gambaran tersebut, maka akan terbentuk sikap-sikap tertentu. Apabila sikap penerimaan yang diterima positif, maka akan membantu membentuk kepercayaan diri yang baik bagi orang tersebut. Dampak rendahnya kepercayaan diri bagi orang tua anak tunagrahita. Rendahnya kepercayaan diri akan mengakibatkan seseorang cenderung menilai negatif kemampuan diri sendiri, sehingga segala potensi yang ada pada dirinya menjadi tidak teraktualisasi. Individu yang mempunyai kepercayaan diri rendah kurang mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, yang akan mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk mengemukakan perasaan, pendapat, ide secara lisan atau verbal kepada orang lain. Kurangnya rasa percaya diri pada orang tua anak tunagrahita selain menyebabkan merasa tidak nyaman dengan kondisinya, juga dapat menyebabkan kurangnya memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Selanjutnya, cara menumbuhkan self-efficacy pada orang tua anak tunagrahita. Belajar dari kegagalan. Untuk bisa mencapai self-efficacy yang tinggi, kita harus mencapai banyak target dan kesuksesan dalam hidup. Namun, untuk mencapai sebuah keberhasilan, pasti juga akan menghadapi banyak kegagalan terlebih dahulu. Saat mengalami kegagalan dan kendala saat merawat anak tunagrahita, sebaiknya orang tua jangan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mundur. Sebaliknya, jadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi dan kesempatan untuk introspeksi diri dan belajar, agar kemudian kita bisa berhasil mencapai tujuan tersebut. Kegigihan inilah yang pada akhirnya bisa membuatmu percaya dan yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Amati keberhasilan orang lain.
Melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain ternyata juga dapat meningkatkan self-efficacy. Apalagi bila kita dan orang tersebut memiliki latar belakang yang sama. Hal ini disebut dengan social modeling. Contohnya ketika orang tua melihat teman berhasil mendidik anaknya dengan baik, saat itu juga kita bisa termotivasi dan berpikir bahwa kita juga bisa mencapai hal tersebut. Cari feedback positif. Untuk bisa yakin akan kemampuan diri sendiri, kita mungkin perlu dukungan atau feedback yang positif, jujur, dan terbuka dari orang-orang yang terdekat, misalnya keluarga dan sahabat. Kelola pikiran dan emosi. Untuk meningkatkan self-efficacy, kita perlu mengelola pikiran, emosi, dan stres dengan lebih baik. Sebisa mungkin, cobalah untuk tidak membiarkan asumsi atau pikiran negatif yang mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Sebagai contoh, ketika merasa cemas, tidak dapat mendidik anak dengan baik. Dalam kasus ini, kita bisa mengontrol rasa cemas tersebut dengan self-talk yang positif, misalnya dengan mengatakan, "Saya bisa mendidik anak saya dengan baik." Keterampilan yang dapat diajarkan orang tua anak tunagrahita di rumah. Banyak sekali kegiatan ataupun keterampilan-keterampilan yang dapat diasah oleh orang tua kepada anaknya, khususnya anak tunagrahita. Keterampilan yang dapat diajarkan orang tua anak tunagrahita untuk mendidik anaknya di rumah, yaitu keterampilan merawat diri. Merupakan keterampilan dasar pada seseorang dalam hal merawat diri sendiri. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan memelihara badan seperti mandi, menggosok gigi, membersihkan telinga, mencuci tangan, merawat rambut, kemudian keselamatan diri seperti melindungi diri dari bahaya, kemudian hal yang berkaitan dengan kesehatan. Keterampilan mengurus diri merupakan keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan memelihara diri secara praktis, kemudian kebutuhan yang bersifat pribadi seperti makan, minum, berdandan, berpakaian, mencuci rambut, menyetrika, memakai sepatu, dan kegiatan lainnya. Keterampilan menolong diri. Keterampilan menolong diri merupakan keterampilan yang berkaitan dengan mencuci pakaian, mencuci sepatu, kegiatan rumah seperti menyapu, dan juga kegiatan lainnya. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan dalam hal menyatakan keinginan secara lisan maupun tertulis dan kemampuan menjawab sesuatu hal seperti menjawab nama, alamat rumah, dan identitas lainnya seperti keluarga. Keterampilan bersosialisasi merupakan keterampilan yang berkaitan dengan menjalin relasi dengan orang lain, teman, ataupun masyarakat seperti kemampuan berempati, bersimpati, menjaga perasaan orang lain, mentaati norma sosial, mampu bergaul, menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan keterampilan sosial lainnya. Keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang perlu diberikan bagi tunagrahita antara lain seperti keterampilan berbelanja di pasar atau di tempat belanja, keterampilan menggunakan uang, dan juga keterampilan lainnya dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengisi waktu luang. Keterampilan mengisi waktu luang yang diberikan bagi tunagrahita meliputi keterampilan yang berkaitan dengan seni, keterampilan yang berkaitan dengan olahraga, keterampilan yang berkaitan dengan merawat hewan dan tanaman. Hal ini agar anak tunagrahita memiliki inisiatif. Cara mengatur anak tunagrahita dengan baik. Menetapkan jadwal dan rutinitas sangat membantu anak-anak tunagrahita. Sebab umumnya mereka sulit menerima dan mengingat perintah yang diberikan. Membuat jadwal aktivitas sederhana seperti berpakaian, mandi, makan akan membantu anak belajar melakukannya dengan baik.
memasukkan anak ke sekolah khusus. Anak dengan kondisi tunagrahita membutuhkan dukungan pendidikan dari sekolah khusus. Sebab anak-anak ini memiliki kemampuan intelektual yang cukup rendah dan membutuhkan orang lain untuk menemaninya di sekolah. Sistem pendidikan sekolah khusus juga memberikan anak layanan untuk membantu mereka belajar dan berkembang, khususnya agar mereka dapat hidup dengan mandiri. Mendidik anak perlahan dan sabar. Mengingat anak-anak ini memiliki keterbatasan dalam mengingat, orang tua perlu mendidiknya dengan sabar dan perlahan. Di samping hal-hal yang mereka kelak peroleh di sekolah, ada hal penting yang perlu orang tua ajarkan sendiri, yang sebenarnya sebagian besar anaknya yang tunagrahita dapat hidup bersama masyarakat lain nantinya. Berikan anak aturan. Aturan tetaplah hal penting yang perlu dibuat guna membantu anak mengatur aktivitasnya. Ini menjadi sangat penting bagi anak tunagrahita sebab dapat membantu mereka hidup dengan lebih baik. Perhatikan aturan yang ditetapkan, sebaiknya dibuat bukan untuk mengekang anak, tetapi membantu mereka lebih memahami dan mengingat apa yang perlu mereka lakukan. Dan yang terakhir, menerima dan beradaptasi dengan kondisi anak. Terakhir namun tidak kalah penting, tetaplah menerima dan mendukung perkembangan anak. Orang tua perlu bersikap terbuka dengan menerima segala kondisi anak. Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah aib, mereka juga dapat sukses seperti anak-anak lainnya kok. Beradaptasi juga dengan anak, cari tahu apa yang dapat membantu proses perkembangan mereka, mulai dari pendidikan, nutrisi, dan lain sebagainya.